Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Istriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil TA saya, yaitu yang berjudul Rancang bangun e-care aplikasi konseling online berbasis website dengan menggunakan metode client center pada Universitas Dinamika. Di sini dilatar belakangi oleh masalah akademik, sosial, keluarga, pribadi yang dialami mahasiswa sehingga berdampak pada nilai atau aktivitas yang ada di perkuliahan, sehingga akibat itu akan berdampak pada nilai akreditasi kampus Universitas Dinamika. Di sini peneliti saya melakukan penyebaran kuesioner yang menghasilkan bahwa diambil dari 64 responden mahasiswa Universitas Dinamika mengatakan bahwa 45,3% mahasiswa mengalami masalah keluarga, 84,4% mengalami masalah pribadi, 51,6% mengalami masalah sosial, dan 40,6% mahasiswa mengalami masalah dalam hubungan berpacaran. Dari situ juga saya mengambil sumber dari artikel ILMPI, yaitu Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikolog Indonesia periode 2019-2020, diambil dari total 4.485 mahasiswa. Didapatkan hasil bahwa 1.470 mahasiswa mengalami rasa cemas terus-menerus. Kemudian juga terdapat 907 mahasiswa merasa sedih hingga mengganggu aktivitas perkuliahan. 651 mahasiswa mengalami kepercayaan diri dan 21 mahasiswa mengalami tertekan dan tidak berguna. Dari situ, dari masalah-masalah tersebut, dampaknya pada mahasiswa yaitu 70,3% mahasiswa tidak fokus dalam menjalankan perkuliahannya, misalnya bolos kuliah, tidak memperhatikan dosen, tidak mengerjakan tugas. Kemudian 50% mahasiswa tidak ingin bersosialisasi dengan teman, kolega maupun dosen. 17,2% mahasiswa menginginkan drop out dari perkuliahan dan 15,6% mahasiswa menginginkan bunuh diri atau mengakhiri hidup mereka. Maka dari itu, dari dampak-dampak tersebut seharusnya mahasiswa melakukan konseling. Nah, ternyata mahasiswa tersebut tidak melakukan konseling dengan alasan seperti ini. 20% mahasiswa mengatakan tidak mau konseling karena takut tentang stigma civitas kampus yang akan diberikan kepada dia, yaitu anak bermasalah. Kemudian 20% mengatakan malu dan belum adanya rasa percaya pada konselor. 48,3% ingin memendam atau menyelesaikan masalahnya sendiri, dan 67,2% tidak mengetahui bahwa di kampus terdapat layanan dan prosedur untuk konseling. Dari situ muncullah rumusan masalah, yaitu merancang bangun aplikasi konseling online e-care dengan metode client center pada Universitas Dinamika. Tujuannya yaitu merancang bangun aplikasi e-care. Manfaatnya sendiri yaitu membantu konselor melakukan konseling secara online. Kemudian untuk warga dapat mengetahui progres yang dilakukan konselor dan inti permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa. Ketiga, yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan bantuan konseling secara online. Batasan masalahnya yaitu studi kasus pada konseling di Universitas Dinamika. Kemudian 2, hanya memanfaatkan aplikasi tes MBTI yang sudah dimiliki konselor. Dan yang ketiga, yaitu hanya mahasiswa Universitas Dinamika yang bisa mengakses aplikasi ini. Kemudian landasan teori yang akan digunakan yaitu terdapat penelitian terdahulu, kemudian bimbingan konseling, pendekatan klien centernya, terus ada MBTI, Agile Development, dan Scrum. Ciri-ciri client center yaitu pendekatan yang difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara penuh.
Pendekatan ini menekankan pada masalah-masalah klien atau peristiwa yang dialami klien dengan empati yang cermat dan usaha untuk memahami klien. Langkah-langkah klien center yaitu klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor. Kemudian konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan secara bebas dan berkaitan dengan masalahnya. Konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan klien yang sifatnya negatif dengan memberikan respon yang tulus dan menjernihkan kembali perasaan klien. Keempat, yaitu setelah perasaan negatif klien terungkapkan, maka secara psikologis bebannya mulai berkurang. 5, yaitu konselor menerima perasaan positif yang diungkapkan klien. 6, saat klien mencurahkan perasaannya yang secara berangsur muncul perkembangan terhadap wawasan mengenai dirinya dan pemahaman serta penerimaan diri. 7, apabila klien telah memiliki pemahaman terhadap masalahnya dan menerimanya, maka klien mulai membuat keputusan untuk melangkah, memikirkan tindakan selanjutnya. Teknik client center ini diterapkan pada teks atau verbal pada proses chatting. Maaf, itu salah ketik, yaitu verbal, yaitu diantaranya penerimaan, respect, rasa hormat, understanding, menenteramkan hati, mendorong, kemudian pertanyaan terbatas, dan reflection, memantulkan pertanyaan dan perasaan. Peran konselor dalam client center yaitu tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tapi hal itu dilakukan oleh klien itu sendiri. Konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Tujuan client center ini yaitu menciptakan konseling yang kondusif untuk membantu klien menjadi pribadi yang dapat memaksimalkan bakat dan potensi yang dimiliki serta berfokus pada apa yang menjadi permasalahan atau hambatan yang dialami klien sehingga mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Sedangkan tujuan client center pada ICAR sendiri yaitu mahasiswa akhirnya memiliki keterbukaan terhadap pengalaman masalahnya, kepercayaan pada diri sendiri, mencari diri sendiri tentang jawaban atas masalah eksistensi diri dan keinginan berkelanjutan untuk berkembang dibantu dengan konselor dalam proses chatting. Di sini adalah metode penelitian yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi, melakukan wawancara, studi literatur, kemudian dijadikan produk backlog. Di sini juga ada tahap pengembangan, sprint planning, sprint backlog, kemudian daily scrum, dan sprint review. Di tahap akhir ada sprint retrospective dan produk. Di sini adalah produk backlog yang sudah dihasilkan. Ada 10 produk backlog. Sprint planning ini terdapat di sprint planning iterasi pertama ini terdapat 4 produk backlog yang akan dilakukan. Kemudian di sprint iterasi kedua akan ada 3 produk backlog yang dilakukan. Dan di sprint planning ketiga terdapat 3 produk backlog yang akan dilakukan. Hasil dan pembahasan sprint iterasi pertama, kedua, dan ketiga akan ditampilkan pada aplikasi setelah ini. Kemudian kesimpulannya, aplikasi ini dapat digunakan mahasiswa untuk melakukan konseling secara online via chatting. Aplikasi ini dapat digunakan konselor dalam memberikan layanan konseling secara online dengan penerapan metode client center pada fitur chat. Wakil Rektor 3 juga dapat memonitoring kegiatan konseling dengan laporan rekap per bulan. Aplikasi ini juga mendukung penerapan metode client center dibandingkan dengan fitur chat yang tersedia pada aplikasi ICAR. Sarannya yaitu konseling online menggunakan video call. Konseling online akan dikembangkan berbasis aplikasi mobile. Kemudian ditambahkan metode lain seperti AI dalam kegiatan konseling sehingga mempermudah pekerjaan konselor. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengembangan fitur tes MBTI. Dari sini penjelasan presentasi saya selesai, kemudian saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Nah, di sini adalah tampilan website aplikasi ICAR. Nah, jika mahasiswa ingin melakukan login, mereka harus memasukkan
memasukkan password dan emailnya atau NIM. Nah, di sini adalah dashboard yang dimiliki mahasiswa. Di sini ada tes kepribadian, mereka bisa melakukan tes dan hasil ini akan digunakan oleh konselor untuk meninjau saat melakukan konseling. Nah, untuk melakukan tes ini yaitu diarahkan untuk menekan tombol ini. Nah, di sini mereka harus melakukan tes kepribadian tersebut, menjawab dan mendapatkan hasil, kemudian hasilnya akan dimasukkan di dalam CV. Kemudian disimpan. Nah, ketika sudah, kemudian di sini juga ada tingkat masalah. Ini adalah kuis atau tes yang akan menentukan tingkat permasalahan yang dialami mahasiswa. Contoh, seperti ini. Ya. Tidak, kamu sulit untuk membuat keputusan, tidak. Contohnya seperti itu. Nah, dilihat hasilnya, maka hasil tingkat kecemasan ini adalah sedang. Nah, di sini adalah arahan yang diberikan oleh aplikasi. Jika di tingkat sedang, maka kamu dianjurkan untuk melakukan konseling secara online atau melakukan appointment dengan konselor agar permasalahan yang dialami tidak semakin berat, seperti itu. Hasil ini juga akan masuk ke dalam tabel di user konselor. Di sini ketika mahasiswa melakukan konseling harus melakukan pendaftaran. Jadi di sini contohnya ini sudah melakukan pendaftaran, dan ketika melakukan pendaftaran itu email akan muncul email notifikasi pada email konselor. Kemudian jika di-approve akan masuk ke dalam seperti ini. Jadi mahasiswa dapat melakukan konsultasi. Ini akan terkirim seperti ini. Jika sudah, nanti konselor dapat mengakhiri konseling ini, dan jika mahasiswa ingin melakukan konseling secara offline, secara tatap muka, konselor dapat membuka menunya, yaitu memberikan link appointment untuk mahasiswa tersebut. Kemudian link appointment itu dapat diisi oleh mahasiswa. Jika ini sudah diakhiri, maka akan masuk ke dalam history chat. Nah, seperti ini. Di sini mahasiswa tidak dapat berkomunikasi lagi dengan konselor. Gitu. Dan yang terakhir yaitu ada forum diskusi. Di sini mahasiswa dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang dihadapi dan dapat dijawab oleh mahasiswa lainnya dan konselor. Seperti ini contohnya. Nah, ini misal ada Y, kemudian jawab ya, jawab. Nah, ini akan masuk dan berkomentar. Nah, kemudian akan beralih ke konselor. Di sini adalah tampilan milik konselor. Di sini ada dashboard, yaitu permintaan chat, ada konseling, ada total rekam medis. Di dalam grafik ini juga ada bermacam-macam, ada appointment per bulan, appointment per prodi, kemudian tingkat masalah, dan konseling offline dan online. Seperti itu. Di sini juga bisa dilihat hasil dari tes mahasiswa
seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat tingkat masalah yang dihadapi mahasiswa. Kemudian di sini masuk ke dalam tabel konseling. Nah, di sini ketika mahasiswa melakukan permintaan konseling akan masuk ke dalam tabel ini. Nah, konselor harus melakukan approve atau decline. Jika decline harus mengisi penolakan. Jika approve, maka diklik saja approve-nya. Jika ingin melihat detailnya, bisa dilihat detail masalahnya. Nah, jika sudah diupdate seperti ini, maka mahasiswa tersebut bisa langsung dihubungi oleh konselor. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika mahasiswa tersebut ingin melakukan pertemuan secara offline, maka dapat dikirimi link appointment. Nah, link ini akan dibuka oleh mahasiswa dan diakses dan diisi datanya untuk masuk ke sistem informasi aplikasi konseling untuk yang offline. Nah, sedangkan di sini jika sesinya sudah berakhir, maka konselor menekan tombol selesai. Jika selesai, di sini konselor wajib mengisi laporan rekam medis. Nah, di sini juga ada hasil tes tingkatnya, hasil tes diagnosa yang dialami. Nah, hasil tes diagnosa masalah yang dialami kemudian disimpan. Setelah disimpan, tabel ini hanya dapat dilihat atau seperti ini. Ini untuk detailnya. Itu kemudian setelah itu konselor juga dapat melakukan pencarian di dalam sistem informasi, kemudian bulan Januari 2020. Nah, ini juga melakukan cetak. Mungkin jika ingin mencetak seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu konselor dapat menjawab forum diskusi yang ditulis oleh mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian di konselor sudah selesai, maka beralih ke wakil rektor. Ini adalah tampilan wakil rektor. Tampilan wakil rektor hanya menampilkan grafik karena hanya memantau progres dari konselor. Menampilkan seperti ini. Kemudian di sini juga ada laporan rekap per bulan. Nah, ini dimunculkan laporan rekap per bulan yang dialami mahasiswa. Namun di sini tidak ada nama mahasiswa tersebut, hanya masalah, kapan, dan solusinya apa. Seperti itu. Jadi demikian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.